We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally a face I know ain't that a sight to see. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Gas yang terdapat dalam silinder yang dilindungi oleh lapisan tebal bulutru dimanfaatkan dengan cepat sehingga temperaturnya naik beberapa ratus derajat. Pertanyaannya, apakah sudah terjadi pemindahan kalor dan apakah kalor gas itu sudah bertambah? Nah, di sini kita analisis dulu dalam soalnya. Di dalam soal ini terdapat gas yang terdapat dalam silinder. Kemudian si gas tersebut itu dilindungi oleh lapisan tebal bulutru dan dimanfaatkan. Nah, ketika kita mendengar kata dimanfaatkan, otomatis ada sesuatu hal yang terhalang gitu ya, yang terhalang. Maka untuk jawaban yang yang apakah sudah terjadi pemindahan kalor? Nah, gas yang terdapat dalam silinder tersebut tidak mengalami pemindahan kalor karena terjadi isolasi, tidak dapat bersatu karena terhalang lapisan tebal bulutru. Nah, karena mengapa tidak terjadi pemindahan? Karena gas tersebut terhalang lapisan tebal bulutru yang ini. Nah, gitu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, dan apakah kalor gas itu sudah bertambah? Kalor gas yang ada dalam silinder tersebut bertambah karena jika gas dimanfaatkan secara cepat, maka kemungkinan gas yang bocor melalui sela-sela tabung dan kain bulutru akan sedikit, sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi dan akhirnya suhu akan naik atau bertambah. Nah, di sini ketika ada kalor gas yang ada dalam silinder tersebut itu bertambah, dan ketika gasnya itu dimanfaatkan secara cepat, maka kemungkinan gas yang bocor melalui sela-sela tabung dan kain bulutru akan sedikit karena ada yang keluar gitu. Nah, sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi, sehingga efek dari gas yang keluar sedikit melalui sela-sela itu, efeknya itu menghasilkan tekanan yang tinggi dan akhirnya suhu akan naik atau bertambah. Kita ke soal yang nomor 2. Jumlah air dalam danau ditambah oleh sumber air di bawah tanah, oleh aliran sungai, dan oleh hujan. Jumlah air itu bisa berkurang karena terjadi berbagai aliran keluar dan penguapan. Pertanyaannya, apakah tepat jika kita bertanya berapa banyak hujan dalam danau itu? Jawabannya tidak tepat. Karena apa? Karena sumber air itu tidak dapat dihitung secara keseluruhan. Maksud dari keseluruhan ini kan di sini banyak ya yang diketahuinya ada air dalam danau itu, kemudian sumber air di bawah tanah, kemudian ada aliran sungai, kemudian ada air yang dibawa oleh hujan. Nah, kita itu tidak dapat menghitung secara keseluruhan gitu. Jadi jawabannya itu tidak tepat. Kemudian yang B, bukankah lebih baik dan lebih masuk akal jika kita bertanya berapa banyak air yang ditimbulkan oleh hujan? Nah, untuk jawaban nomor B juga, poin B juga itu tidak tepat, dan untuk alasannya itu sama dengan poin yang A, karena sumber air itu tidak dapat dihitung secara keseluruhan. Nah, untuk poin C, konsep apakah yang analog dengan hujan dalam danau? Karena analog ini berhubungan dengan hujan dalam danau, atau ya kayak sumber air itu ya, kayak sumber air itu, maka jawabannya itu siklus hidrologi. Karena sumber air tersebut itu berasal dari bumi sendiri itu. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Di sini yang ditanyakannya itu jumlah perpindahan panas selama proses ya. Nah, di dalam soal ini diketahui bahwa untuk masanya itu 0,5 kg gas di dalam ruang silinder piston melakukan suatu proses di mana hubungan tekanan dan volumenya adalah sebagai berikut. VV sama dengan konstan ya. Nah, tekanan dan volumenya awalnya adalah 2 bar dan 0,2 meter kubik, dan volume akhirnya adalah 0,4 meter kubik. Perubahan energi dalam gas selama proses adalah U2 dikurangi U1 sama dengan min 40 kJ per kilogram. Nah, di sini tidak ada perubahan energi kinetik dan energi potensial. Pertanyaannya, tentukan jumlah perpindahan panas selama proses. Nah, diketahui di dalam soal ini terdapat suatu gas di dalam sistem silinder piston yang menjalani proses ekspansi. Kemudian untuk masanya itu 0,5 kg dan untuk tekanannya itu 2 bar. Kalau misalkan kita rubah ke Pascal, itu menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian untuk volume awalnya itu 0,2 meter kubik dan untuk volume akhirnya 0,4 meter kubik. Kemudian diketahui juga di dalam soal U2 dikurangi U1 sama dengan min 40 kJ per kilogram. Nah, di sini yang ditanyakannya itu perpindahan panas atau Q. VV sama dengan konstan, N-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari rumus
jumlah perpindahan panas selama proses, kita menggunakan rumus W sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi V1. Nah, untuk V atau tekanan itu sudah diketahui ya, dan sudah dikonversikan juga ke Pascal. Untuk nilainya itu 2 kali 10 pangkat 5. Dan untuk V2 atau volume akhirnya itu 0,4 meter kubik, dan untuk volume awalnya itu 0,2, maka kita tandai dengan minus karena di dalam rumusnya juga menggunakan minus ya. Nah, kita turunkan ke bawah. Ini kan maksudnya kita selesaikan 2 kali 10 pangkat 5, satuannya itu kan bisa juga Newton per meter kuadrat. Kemudian 0,4 dikurangi 0,2. Nah, ini kita kurangi, itu hasilnya 0,2 meter kubik ya. Ini satuannya kubikan. Nah, maka kita dapat ini 2 dikali, kita kalikan 2 dikali 0,2 0,4. Nah, karena ini sudah dikonversikan, maka hasilnya seperti ini. 4. Nah, kan tadi 0,4. Di sini saya itu menghilangkan nolnya, sehingga untuk pangkatnya itu berkurang jadi 4 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Meter kubik itu dicoret ya, sehingga sisa hanya satuan meter saja, 1. Kemudian kemudian satuan untuk ini Newton per meter. Nah, atau bisa juga 40 K. Kita asumsikan untuk meneruskan mencari jumlah perpindahan panas pada soal nomor 3 itu, kita asumsikan untuk rumusnya ini delta KE ditambah delta VE ditambah delta U sama dengan Q kurangi W. Karena di dalam soal itu tidak ada perubahan energi kinetik dan energi potensial, maka kita coret saja yang delta KE sama delta PE nya. Nah, sehingga yang tersisa hanya delta U sama dengan Q dikurangi W. Nah, kita turunkan, maksudnya kita selesaikan delta U dikurangi Q dikurangi W. Untuk rumus delta U ini itu M dalam kurung U2 dikurangi U1 sama dengan Q dikurangi W. Untuk masanya itu 0,5 kg. Untuk U2 dikurangi U1 nya itu min 40 kJ per kilogram. Nah, untuk Q nya kita turunkan lagi karena Q nya ini yang ditanyakan ya. Nah, untuk W nya itu kan tadi sudah kita peroleh ya. Nah, ini nih yang 40 kJ. Kita masukkan ke sini. Nah, min 0,5 kg dikali min 40 kJ per kilogram itu menghasilkan min 20 kJ. Ini satuannya kilojoule karena ini harus dicoret. Maka satuannya hanya ini. Maka sama dengan Q dikurangi min 40 kJ. Nah, Q-nya ini tetap kita turunkan min 20 kJ, kemudian yang min 40 ini kita pindah ruas. Di sini kan tandanya negatif. Kalau pindah ruas itu berarti tandanya positif, sebaliknya. Maka mendapatkan hasil Q sama dengan 20 kJ. Nomor 4. Suatu sistem roda gigi gearbox itu beroperasi secara steady dan menerima kerja melalui proses input sebesar 40 kW atau kilowatt dan meneruskan daya melalui proses output. Laju perpindahan panas dari sistem roda gigi adalah Q sama dengan min HA dalam kurung TB dikurangi TF, di mana H itu 0,171 kW per meter kuadrat kali K, kemudian untuk A nya itu sama dengan 2,0 meter kuadrat. Nah, untuk ini adalah luar permukaan sistemnya, dan untuk TB nya itu 310 K adalah temperatur di permukaan luarnya, dan untuk TF nya itu sama dengan 295 K adalah temperatur lingkungannya. Ya. Nah, untuk sistem roda gigi itu yang ditanyakannya itu tentukan laju perpindahan panas dan daya yang diteruskan melalui poros output dalam kWh. Nah, yang diketahuinya itu H sama dengan 0,171 kW per meter kuadrat kali K, kemudian untuk A nya itu 2,0 meter kuadrat kan, kemudian untuk TB nya itu 310 K, dan untuk TF nya itu 255 K. Maka kita konveksi Q sama dengan minus HA dalam kurung TB dikurangi TF. Q ini kan untuk HA nya itu udah diketahui ya, minus 0,171 kW per meter kuadrat, kemudian untuk A nya itu 2,0 meter kuadrat. Maka kita ini kan satuannya sama ya, kita coret saja, kemudian sisa 1 meter. Enggak, ini sama ya kuadratnya, berarti udah habis.
Kemudian untuk TB-nya itu 310 dan untuk TF-nya itu 295. Maka kita turunkan ke bawah, maksudnya kita selesaikan menjadi min 0,171 dikali 2 itu min 0,342 kW. Kemudian 310 dikurangi 295 itu 15 ya. Jadi min 5,13 kW. Ini untuk mencari ini jawaban laju perpindahannya. Kemudian kita mencari dayanya. Nah, untuk dayanya itu rumusnya Q dot sama dengan minus HA dalam kurung TB dikurangi TF. Nah, ini kan udah ada ya. Penyelesaiannya min 5,13 kW. Kemudian untuk W dot-nya itu, nah untuk mencari dayanya itu kita menggunakan rumus yang ini terusannya. W dot itu DE per DT sama dengan Q dot dikurangi W dot. Q dot itu sama dengan W dot. Maka hasil untuk dayanya juga sama dengan laju perpindahannya, yaitu min 5,13 kW. Air berada di dalam ruang silinder piston mengalami dua proses secara berurutan dari tingkat keadaan awal di mana tekanan dan temperaturnya 5 bar dan 400 C. Proses yang pertama itu 1 sampai 2. Air didinginkan ketika dimanfaatkan pada tekanan konstan ke tingkat keadaan uap jenuh ini. Yang ke proses yang kedua itu, proses 2 sampai 3 itu air didinginkan pada volume konstan ke temperatur 150 C atau Celcius. Yang ditanyakannya itu sketsa diagram V minus V, kemudian yang B itu atau V sampai V ya. Nah, untuk yang ke B-nya itu untuk keseluruhan proses tentukan kerjanya dalam kilojoule jika volume awalnya 0,5 meter kubik dan volume akhirnya itu 0,8 meter kubik. Penyelesaian. Nah, di dalam slide itu diketahui untuk tekanannya itu 5 bar dan untuk temperaturnya itu 400 Celcius. Kemudian temperatur proses 2 sampai 3-nya itu 150 Celcius. Nah, untuk sketsa diagram nya itu seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian untuk menyiapkan yang B-nya itu kita menggunakan rumus Y sama dengan integral dari 1 sampai 3 P dV. Kenapa 1 sampai 3? Karena di sini untuk prosesnya itu dari 1 sampai 3 ya. P dV ini untuk rumusnya proses 1 sampai 2 V dV ditambah proses 2 sampai 3. Nah, ini T ini. Kemudian derajat V dV ya. Lanjutannya V integral dari 1 sampai 2 dV, kemudian turun ke bawah V dari 1 sampai 2, kemudian V2 dikurangi V1. Untuk V-nya itu 5 bar dan untuk V2-nya itu 0,8 meter kubik dan untuk V1-nya itu 0,5 meter kubik. Kita turunkan 5 bar, kemudian 0,8 dikurangi 0,5 0,3 karena di sini sama satuannya, maka kita turunkan meter kubik. Kemudian 5 dikali 0,3 itu 1,5 bar. Nah, untuk satunya juga kita kalikan sehingga bar dikali meter kubik. Nah, sehingga mendapatkan hasil 150 kJ. Kenapa menjadi 150? Karena dirubah dikonversikan dari bar meter kubik dirubah ke kilojoule itu menghasilkan nilai 150 karena dikali